Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di persekutuan doa di hari Rabu ini, tanggal 23 Juli. Sebelum kita memulai persekutuan kita dan mendengarkan setiap firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan, sehingga kami semua masih bisa kembali join dalam persekutuan doa pagi, dan kami bisa kembali beraktivitas di hari Rabu ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, eh, doa pagi hari ini bisa semuanya berjalan dengan lancar, baik para pelayan-pelayanmu yang berdoa maupun Niko yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang dibawakan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua, dan tentunya selepas dari persekutuan doa pagi ini kami semua bisa melakukan setiap apa yang difirmankan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat pujian saat pagi hari. Di hari datang pagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Dalam syukur berhari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, sembahkan Allah Maha pagi, berhadap Tuhan dan rendahkan diri. Bersyukur yang kau beri. Puji Tuhan dengan segenap hati, sembah Allah Maha Maha tinggi, serah jiwaku. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh Kau berikan kesempatan untuk boleh memulai hari kami dengan bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan beritaan firman Tuhan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu keluarga yang berbahagia dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Di akhir bulan keluarga ini saya rindu mengajak kita semua untuk kembali belajar bersama-sama akan apa sih yang harus kita lakukan
sebagai keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam eh, khususnya ketika kita melihat sebuah bangunan rumah begitu Bapak Saudara. Setiap rumah yang kuat, setiap rumah yang kokoh itu pasti punya fondasi yang kokoh juga Bapak Saudara. Dan kalau fondasi sebuah rumah itu rapuh, sekuat apapun dindingnya, sebagus apapun kualitas bahan-bahan yang dipakai untuk bangunan itu, rumah itu akan mudah roboh. Dan sama seperti rumah, demikian juga kehidupan keluarga kita. Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, gak cukup hanya dengan kasih sayang, gak cukup hanya dengan ekonomi yang stabil, gak cukup hanya dengan pendidikan yang tinggi, semuanya itu memang baik dan perlu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, fondasi keluarga yang kuat itu harus ditopang oleh sesuatu yang lebih dalam. Fondasi apakah itu? Nah, seperti sebuah fondasi rumah yang kokoh. Dalam sebuah fondasi rumah yang kokoh itu biasanya juga fondasi itu memiliki tiang-tiang atau pilar-pilar yang menopang supaya fondasi rumah itu tidak bergeser ataupun tidak miring kanan atau kiri, Bapak Saudara. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, khususnya dari Filipi pasal 1 di ayat yang ke-9 sampai 11. Paulus sedang berdoa, mendoakan umat Tuhan. Bukan doa supaya mereka jadi kaya, bukan doa supaya rumah tangga mereka lancar-lancar saja, bukan sekedar itu saja, Bapak Saudara. Tapi sebuah doa yang sangat rohani dan sangat mendalam. Sebuah doa yang sangat relevan juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Yaitu doa supaya mereka bertambah-tambah di dalam pengenalan mereka akan Tuhan dan hidup mereka berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ini, kita akan melihat tiga pilar penting yang menopang sebuah rumah tangga agar menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Dan mari saya ajak kita sama-sama untuk boleh membaca bagian firman Tuhan ini dari Filipi pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, Bapak Saudara, memang teks ini tidak secara khusus berbicara kepada keluarga ataupun rumah tangga. Tetapi kita bisa belajar bahwa melalui doa yang Paulus sampaikan, Paulus panjatkan kepada Tuhan untuk umatnya ini, kita bisa belajar ada tiga pilar yang kita juga harus miliki, tiga pilar penting di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga ini. Nah, tiang yang pertama atau pilar yang pertama adalah kita belajar akan pentingnya kasih yang disengaja. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu intentional love. Dalam ayat yang ke-9, Paulus berdoa demikian, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Nah, Bapak Saudara, di bagian yang lain, Petrus memberi kita suatu wawasan tentang bagaimana kasih yang disengaja itu, intentional love itu bekerja, Bapak Saudara. Secara khusus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata kepada kita, khususnya kepada para suami. Hai para suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, hai para suami, hiduplah bersama istrimu dengan pengertian, dengan pengetahuan. Nah, Petrus menggunakan satu kata, yaitu gnosis, atau bentuknya yang lebih kuat, epignosis ini, di dalam suratnya. Dan kata ini, satu kata yang sama yang digunakan dalam Filipi pasal 1, ayat 9 tadi, Bapak Saudara. Bagaimana kasih yang disengaja itu bekerja dengan di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, Bapak. Dan di dalam sebuah kehidupan pernikahan, kata pengetahuan di sini itu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pasangan, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami, itu kita punya satu pengetahuan, pemahaman yang mendalam akan pasangan kita yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman yang ada.
Dan di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan, pengetahuan di sini juga berkaitan dengan pemahaman penuh tentang kebutuhan dari pasangan kita. Sebagai suami, kita harus belajar memperhatikan kebutuhan istri kita. Dan sebagai istri pun, kita juga harus belajar memperhatikan kebutuhan dari suami kita. Baik itu kebutuhan secara emosional, sosial, fisik, rohani, ataupun mental, Bapak Saudara. Tapi secara khusus di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 tadi, memang eh, firman Tuhan ini mengatakan secara khusus pada para suami, bagaimana para suami boleh mengasihi, boleh hidup dengan istrinya dengan segala pengertian dan pengetahuan. Nah, Bapak Saudara, selain itu, ada kata yang secara khusus, bukan hanya hiduplah dengan pengetahuan, mengasihi dalam pengetahuan yang benar, tetapi juga di dalam segala pengertian. Kita diingatkan bahwa sebuah keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia itu bukan sekedar butuh kasih, tetapi di dalam kasih itu juga ada pengertian, Bapak Saudara. Banyak orang bisa berkata, oh aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku, aku mengasihi anak-anakku, aku mengasihi orang tuaku. Tapi aku sulit sekali untuk memahami dan mengerti. Aku cinta sama pasanganku, tapi kami sering salah paham. Dan mungkin di retret keluarga kemarin kita sudah dibahas gitu ya, ketika di sesi pasutri ataupun di sesi suami ataupun sesi istri. Dan hari ini kita kembali diingatkan Bapak Saudara, bahwa kasih tanpa pengertian, tanpa pemahaman akan pasangan kita, akan anggota keluarga kita, itu bisa jadi buta. Pengertian dan pengetahuan ini menolong kita memilih apa yang baik di dalam keluarga kita. Dan tadi kata gnosis atau epignosis tadi, pengetahuan atau pengertian yang benar, bukan sekedar tahu Bapak Saudara, tapi kita punya pengenalan yang dalam akan pasangan kita, akan anggota keluarga kita. Dan kata pengertian ini sendiri punya satu arti secara khusus, di mana kita punya suatu kepekaan untuk menilai mana yang baik, mana yang salah. Karena itu di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, kita perlu sekali untuk belajar mengerti pasangan kita, mengerti anak-anak kita, mengerti orang tua kita, berusaha belajar memahami, mengenali keluarga kita masing-masing. Orang tua perlu belajar untuk mengerti apa yang dibutuhkan anaknya, dan anak-anak pun juga harus belajar untuk mengerti apa yang selama ini dimengerti ataupun dipahami oleh orang tua mereka. Anak-anak harus belajar memahami perjuangan orang tua untuk mereka, memahami apa yang orang tua mereka butuhkan juga, Pak Ustaz. Dan semuanya ini mungkin bisa dimulai dengan sekedar ngopi, makan bersama, mungkin ketika kita ada waktu istirahat, kita pergi liburan sejenak untuk kita menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Atau bahkan ketika kita sebelum berangkat bekerja, sebelum kita memulai aktivitas, kita memulai dengan obrolan singkat bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kita. Satu momen yang singkat itu, tapi kalau kita gunakan secara baik-baik, gunakan dengan konsisten, ini jadi satu momen di mana kita bisa memberitakan kasih itu secara sengaja, Bapak Ibu. Dan ini jadi satu hal di mana untuk menjadi satu tiang penopang, satu pilar penopang agar kita menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, Bapak Saudara, yang kedua, bukan hanya kasih yang disengaja, tapi kita harus punya ekspektasi yang sesuai di dalam kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga kita. Filipi 1 ayat 10 tadi mengatakan dalam doa Paulus, Paulus berkata, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik gitu tadi. Nah, ketika kita memasuki pernikahan atau kehidupan rumah tangga, manusia tuh punya satu kecenderungan di mana kita lebih mudah atau lebih sering mengharapkan apa ya, orang lain untuk yang berubah, mengharapkan sesuatu hal yang baik dari orang lain gitu. Padahal firman Tuhan mengatakan pada kita supaya apa? Kita sendiri pun kamu dapat membedakan apa yang baik, kamu dapat mengerti apa yang baik. Jadi firman Tuhan menuntut kita, bukan pasangan kita untuk berubah. Menuntut kita untuk mengerti, menuntut kita untuk memahami, bukan orang lain untuk mengerti dan memahami kita. Nah, sayangnya ketika kita berada dalam satu relasi pernikahan, hubungan rumah tangga, kita punya kecenderungan untuk menuntut orang lain. Oh, kamu yang harus berubah, kamu yang harus mengerti. Sedangkan kita sendiri belum tentu bisa mengerti dan berubah. Banyak orang pengen punya pasangan yang baik, pengen punya pasangan yang mengasihi, tapi sedikit orang yang mau berubah menjadi orang yang mau mengasihi pasangan mereka, mau menjadi pasangan yang baik bagi pasangan mereka. Dan ini yang harus kita ingat dan mengerti, Bapak Saudara.
bahwa bukan supaya kita berdoa mendapatkan pasangan yang sempurna, pasangan yang baik, tapi kita berdoa supaya kita pun dilayakkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan yang baik, menjadi pribadi yang baik bagi keluarga kita. Karena semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa demikian, Bapak Saudara? Karena di bagian yang lain, Paulus juga menasihati jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dengan mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Nah, kata yang dipakai di Filipi 1 tadi tentang membedakan apa yang baik dengan di 2 Korintus pasal 13 ini tentang menguji diri sendiri, ini adalah kata yang sama, Bapak Saudara. Artinya apa? Kita harus melihat ke dalam, meninjau ke dalam diri kita. Kita harus melakukan pemeriksaan diri dalam diri kita. Apakah aku sudah berubah? Apakah aku sudah melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan? Apakah aku sendiri sudah melakukannya? Dan jadi satu hal yang baik ketika kita juga berdoa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah membawa berkat bagi keluargaku? Apakah aku sudah memberitakan kasih sayang kepada keluargaku? Atau jangan-jangan selama ini aku malah lebih menuntut lebih banyak kepada keluargaku, kepada pasanganku, daripada diriku sendiri melakukannya. Nah, ini satu hal yang penting untuk kita ingat dan kita lakukan, Bapak Ibu. Dan ini harus secara aktif kita lakukan, kita berjuang untuk lakukan hari lepas hari. Karena sekali lagi kecenderungan manusia berdosa adalah kita lebih mudah menuntut kepada orang lain. Bahkan kita lebih mudah menyalahkan, menghakimi orang lain. Tapi kita lupa melihat ke dalam diri kita sendiri. Dengan firman Tuhan secara jelas mengatakan kepada kita, kamu harus bisa membedakan apa yang baik. Ujilah dirimu sendiri. Ini adalah pilar yang kedua, supaya kita punya ekspektasi yang sesuai kepada pasangan kita. Dan kita pun bisa menguji diri kita sendiri, supaya kita mengerti apakah kita sendiri sudah melakukannya atau belum. Kemudian yang ketiga, pilar atau tiang penopang yang ketiga adalah perilaku yang tak bercela. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kalau dalam bahasa eh, Inggris, Bapak, Saudara, kata suci dan tak bercacat atau kata tulus ya, secara khusus dalam kata tak bercacat tadi. Kata tulus itu dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin. Kata sincere itu dalam bahasa Latin adalah sine cere atau tanpa lilin kalau dalam bahasa aslinya, Bapak, Saudara. Kata tulus ini, kalau dalam bahasa Yunani tadi, itu kenapa memiliki arti kata sinecere atau tanpa lilin? Karena dulu ceritanya, di dalam konteks waktu itu, ketika orang-orang membeli sebuah tembikar di sebuah pasar gitu ya, sebuah tembikar itu bisa terlihat bagus bagi mata orang yang belum terlatih, tetapi bisa saja tetap punya satu cacat atau satu kerusakan. Karena di zaman itu banyak pedagang yang akan curang dengan menyumbat atau dengan menutupi retakan-retakan kecil yang ada di satu tembikar dengan lilin, Bapak Saudara. Ketika tembikar yang rusak itu ditutupi dengan lilin, orang nggak akan bisa melihat kerusakannya itu. Nah, makanya orang-orang di zaman itu untuk ngetes ini tembikarnya bagus atau enggak, mereka mengetesnya dengan cara menuang air panas dan ketika air panas itu dituangkan dalam tembikar tadi, maka lilinnya akan meleleh dan cacatnya atau bagian rusaknya itu akan terbuka, Bapak Saudara. Nah, kita sama-sama belajar bahwa dalam kehidupan kita ketika firman Tuhan mengatakan supaya kamu dapat suci dan tak bercacat atau dapat menjadi orang-orang yang tulus, kita di dalam kehidupan kita juga perlu menjadi orang-orang yang punya tulus hati. Bagaimana kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tulus di dalam diri kita, supaya hidup kita tidak bercelah dan memberi buah bagi Tuhan. Dan agar memiliki hati yang tulus itu, kita perlu terang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri boleh bersinar di dalam hati kita. Seperti tembikar tadi, yang mungkin indah di luarnya, kelihatan bagus di luar, tapi ternyata ada kerusakan, ada cacat celah yang ternyata ditutupi oleh lilin, kita belajar bersama-sama bahwa kita pun juga mungkin bisa jadi seperti itu. Kelihatannya kita bagus di luar, kelihatannya nggak ada masalah, tapi ternyata di dalam hati kita ada hal-hal yang belum beres, hal-hal yang belum selesai,
kerusakan-kerusakan atau cacat celah yang ternyata belum selesai di dalam Tuhan. Karena itu kita belajar bahwa supaya Tuhan terlebih dahulu menerangi hati kita, bersinar atas hati kita. Supaya terang Kristus itu sendiri bukan hanya menyinari kita, bukan hanya menunjukkan hal-hal apa saja yang masih ada dalam diri kita, kerusakan apa saja yang ada dalam diri kita, tapi Tuhan juga mengubahkan semuanya itu, Tuhan juga memulihkan semuanya itu. Sehingga kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketulusan di dalam hati kita, menjadi pribadi yang memiliki hidup tak bercela dan memberi buah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, memang ini bukan satu hal yang mudah. Tapi percayalah, ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, kita pun dapat hidup menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa Bapak Saudara, semua pilar tadi, ketiga pilar tadi, itu bisa berdiri bukan karena kekuatan kita, tetapi karena fondasi yang sejati sendiri dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Semuanya ini dimulai dengan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya fondasi yang sejati, satu-satunya tiang penopang yang dapat mampu menguatkan kita dalam kehidupan kita. Jika kita percaya pada Tuhan Yesus di dalam hari-hari kita, maka kita juga akan dikuatkan oleh langkah-langkah ketaatan kepadanya hari lepas hari. Di ayat yang ke-11 tadi, Paulus berkata kepada kita, supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika Kristus menjadi fondasi hidup kita, Kristus menjadi dasar rumah tangga dari keluarga kita, maka dialah juga yang akan menopang kasih kita, memberikan kita hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga kita pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, menjadi berkat bagi keluarga kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, membangun rumah tangga memang bukan satu hal yang mudah. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh komitmen. Tapi kiranya Tuhan yang boleh memampukan kita, supaya kita pun tidak menjadi orang yang terburu-buru, hanya mementingkan hasil saja. Karena Tuhan mungkin sudah juga sedang membentuk kita secara perlahan-lahan, selapis demi selapis. Tuhan ingin membentuk rumah tangga kita dengan satu fondasi yang kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah selama ini keluarga kita, rumah tangga kita juga sudah berdiri di atas tiga pilar atau tiga tiang penopang tadi? Sebuah kasih yang disengaja, kasih yang terus bertumbuh dalam Tuhan, pengertian yang mendalam kepada Tuhan dan kepada pasangan kita, dan hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua agar kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang punya hati yang demikian. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali belajar, kembali diingatkan bersama-sama melalui doa yang Paulus panjatkan bagi setiap umat Tuhan. Bahwa di dalam keluarga kami masing-masing pun, di dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan juga rindu kami punya fondasi yang kuat, punya tiang penopang yang kuat di dalam keluarga kami. Dan satu-satunya fondasi yang kuat itu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Jika kami mendasarkan keluarga kami, rumah tangga kami di dalam Engkau, maka kami juga boleh punya kasih yang melimpah, kasih yang besar yang daripada Tuhan itu. Sehingga kami boleh secara sengaja terus memberitakan kasih kepada pasangan kami, kepada keluarga kami. Kami juga boleh punya ekspektasi yang sesuai, punya pengertian, punya pengetahuan, pemahaman, pengenalan yang mendalam, bukan hanya tentang Tuhan, tapi juga kepada pasangan kami dan keluarga kami. Dan sehingga kami pun boleh punya hidup yang tak bercela dan boleh berbuah di dalam Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga kami, dan bahkan keluarga kami pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melanjutkan doa kita dengan mendoakan beberapa pokok doa ini, khususnya untuk doa untuk renovasi dan perpasangan gereja. Dan kita akan bersama-sama dipimpin oleh Diaken Sumiana. Silakan, Diaken Sumiana. Terima kasih Pendeta Muda Nicholas yang sudah memberkati kita di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita
kita akan bersatu hati untuk berdoa putar renovasi gereja. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan bersatu hati dalam Engkau Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami dalam pembangunan dan renovasi gereja. Kami berdoa untuk setiap dana yang terkumpul, bersyukur untuk semua yang sudah terlibat di dalam pengumpulan dana ini. Biarlah apa yang kami usahakan, kami upayakan di dalam pengumpulan dana-dana renovasi gereja ini boleh terus berjalan ya Bapak. Dan apa yang kami upayakan, semuanya itu boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam renovasi dan pembangunan gereja kami. Kami bersyukur untuk progres yang sudah ada, yang sampai sekarang pembangunan sudah berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan di dalam pembangunan renovasi gereja ini. Supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya sesuai dengan rencana dan gambaran dari para panitia mengerjakannya. Dan biarlah Engkau memberkati semuanya supaya renovasi gereja ini boleh terbentuk dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk jemaat dan teman-teman semuanya, orang-orang yang sudah terlibat di dalam pencarian dana renovasi gereja ini, dan memberikan berkatnya untuk pembangunan ini. Biarlah mereka tetap terus tergerak hatinya dan memberikan berkatnya untuk renovasi pembangunan gereja ini. Dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah bagi kami semuanya untuk mendukung pembangunan gereja kami. Biarlah semuanya itu boleh terselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan rencana Tuhan, dan kami boleh terus memberikan sumbangsih di dalam pembangunan gereja kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk mungkin di dalam pembangunan gereja kami, pintu-pintu di gereja kami sangat terbuka, dan barang-barang juga banyak yang ada di luar. Ya, biarlah Engkau boleh menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Engkau jauhkan dari orang-orang yang mungkin berniat hati untuk mengambil barang-barang, dan biarlah Engkau mau memimpin untuk keamanan, dan barang-barang kami boleh teramankan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati setiap progres yang sudah ada, kami menyerahkan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan kami panjatkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan di dalam pembangunan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Diaken Diana yang sudah memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan doa-doa kita, mari kita sama-sama satu pujian, Tiada yang mustahil. Karena jangan harus jadi kuasa mujizat yang terang. Kita selain kita yang suka
Ya, bagi bagi orang terjang. Ya, harap. Doa selanjutnya saya lanjutkan Bapak Lucia dan Ibu Hana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami untuk renovasi gereja GKMI Pengharapan. Kami bersyukur untuk setiap tenaga yang Tuhan berikan untuk mengerjakan pembangunan renovasi ini. Khususnya kami bersyukur untuk Bapak Mukidi dan anak buahnya, tukang-tukang yang ada, dan sudah memakai mereka, sudah mempercayakan pada mereka untuk melakukan renovasi dan gedung gereja ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan kemampuan, ketelitian, dan ketekunan dalam kerja, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik bagi rumah Tuhan saja. Doa biarlah saat mereka bekerja, mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat, dengan sesuai instruksi yang diberikan dari para majelis ataupun orang-orang yang sudah percaya untuk mendesain gereja ini. Apa yang direncanakan dan apa yang dihasilkan menjadi sama dan sejalan dengan doa. Biarlah Tuhan berikan tolongan sehingga semuanya juga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat, semuanya dapat berjalan dengan aman dalam Tuhan memberikan kesehatan kepada Pak Mukidi dan rekan-rekan yang lain supaya mereka bisa bekerja dengan sukacita, badan yang tetap sehat dalam. Kami juga berdoa biarlah mereka menjadi orang-orang yang jujur dalam melakukan tugasnya dan dapat dipercaya sehingga tidak melakukan banyak kecurangan, tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi mereka sendiri maupun bagi gereja. Doa biarlah Tuhan sendiri yang menolong, menaruhkan dalam hati mereka bahwa mereka melakukan ini semua yang terbaik karena itu. Dan Yesus berdoa juga supaya Tuhan kami bisa saling bekerja sama dengan baik. Kami serahkan juga untuk pembangunan yang sudah semakin baik jalannya, yang sudah mendekati penyelesaian. Kami berdoa untuk pengerjaannya supaya Tuhan menolong sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua panitia yang terlibat dalam renovasi gereja GKMI Pengharapan. Tuhan berikan hikmat kepada Ibu Priscilla, Penatua Anton, dan semua yang terlibat ya Tuhan, sehingga semuanya progres boleh terus berjalan dengan baik. Lancar, dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu. Sehingga semuanya Tuhan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Diaken Yuliana, untuk Diaken Melisia, untuk Diaken Lidiatin, untuk Ibu Linawati, dalam usaha menjual makanan. Tuhan akan berikan ide-ide segar, sehingga semua jemaat Tuhan dapat ikut berpartisipasi dalam pengumpulan dana ini. Sehingga semua Tuhan, semua jemaat merasa memiliki gereja GKMI Pengharapan ini. Kami percaya Tuhan akan berkati semua usaha-usaha mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan berikan hikmat yang terbaik kepada Penatua Rudi, kepada Bapak David dan Ibu Sylvia, dalam mengarahkan mandor dan para tukang. Sehingga mereka Tuhan dapat mengerti dengan benar apa yang harus dilakukan, apa yang diarahkan dapat dimengerti, dan dapat dikerjakan dengan baik. Ada kerjasama dan pengertian yang baik di antara mereka. Biarlah semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa kami. Karena kami mau panjatkan semua doa kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Penatua Lucia dan Ibu Hana yang sudah membantu dalam berdoa. Sebelum kita berdoa dan untuk menutup persekutuan doa pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian terakhir kita. Kita angkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari kita sama-sama bersatu dalam doa dan nanti akan ditutup oleh pendeta ini. Pagi hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami upayakan, apa yang kami rindukan, semua juga diwujud nyatakan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih